Film ini dibuka dengan menampilkan suatu tempat di Samudra Pasifik Selatan saat pesawat luar angkasa alien tembus pandang menyedot sejumlah besar air. Bersamaan dengan air, pesawat itu juga menyedot berbagai jenis satwa laut. Di dekatnya, sebuah pesawat pengebom siluman militer Amerika kembali ke pangkalannya setelah penerbangan rutin. Tiba-tiba, pilotnya, Jolie Mercer, menerima sinyal yang tidak biasa di radarnya, jadi dia terbang menuju tempat pesawat luar angkasa itu berada. Meskipun sekarang sama sekali tidak terlihat, Jolie terus menerima sinyal radar. Segera setelah itu, pesawatnya mulai tidak berfungsi karena adanya medan gaya aneh di area tersebut. Dia mati-matian mencoba segala daya untuk mengendalikannya. Namun pada akhirnya, dia terpaksa melontarkan diri beberapa detik sebelum pesawatnya menabrak pesawat alien yang tidak terlihat itu. Jolie kemudian mendarat di pulau terdekat yang tertutup hutan lebat. Ia melihat asap tebal mengepul beberapa meter di depan dan melepaskan diri dari parasut. Saat menyelidiki area tersebut, ia menemukan reruntuhan pesawatnya, bersama dengan bagian-bagian pesawat luar angkasa aneh yang tergeletak di sekitarnya. Keadaan menjadi lebih aneh ketika makhluk seperti alien muncul sebagian dari reruntuhan tersebut. Jolie yang ketakutan mengeluarkan senjatanya, tetapi ia segera menyadari bahwa alien tersebut memohon bantuan. Tiba-tiba makhluk itu dicengkeram dari belakang oleh beberapa kaki serangga raksasa. Jolie mencoba menembaknya, tetapi seekor laba-laba besar melesat ke arahnya, hingga mengubah pemandangan. 10 bulan kemudian, di Pulau Guam, cerita bersambung pada saudara perempuan Jolie dan pilot pribadinya, Lauren Mercer yang tiba di rumah sakit setempat. Di sana, ia melihat seorang suku asli dari hutan pulau itu menerima perawatan untuk luka wajah yang mengerikan. Pesawat saudara laki-lakinya juga terakhir terlihat di dekat hutan yang sama, dan pemandangan ini menjadi terlalu berat baginya untuk ditangani. Saat Lauren menenangkan diri, Dr. Samuel Leon dan asistennya Susana Gabriel memperhatikannya. Mereka bertanya apakah dia butuh bantuan, dan Lauren pun bertanya apa yang terjadi pada anggota suku tersebut. Dr. Samuel menjawab bahwa pria itu menderita kelumpuhan nekrotik akibat gigitan serangga. Percakapan mereka disela oleh Lev Valentine, seorang pensiunan marinir yang mengenali dokter dan Lauren. Kemudian terungkap bahwa Dr. Samuel memanggil mereka ke rumah sakit. Dia ingin memimpin ekspedisi medis ke pulau terdekat sehingga mereka dapat mengetahui apa yang menggigit anggota suku tersebut guna menghentikan penyebaran. Valentine akan bertanggung jawab atas keamanan, sementara Lauren akan bertanggung jawab untuk menerbangkan mereka ke dan dari pulau tersebut. Semua orang setuju dengan syarat dan ketentuan ekspedisi, dan mereka mulai mempersiapkan diri. Keesokan harinya, Lauren tiba lebih awal di bandara untuk memeriksa mesin pesawat. Di dekatnya, dia melihat seorang ahli zoologi terkenal, Henry Capri, sedang memeriksa seekor laba-laba yang diambilnya dari tanah. Tak lama kemudian, seluruh tim ekspedisi pun akhirnya tiba. Kelompok tersebut terdiri dari Valentine, 2 prajuritnya bernama Bear dan Reyes, Dr. Samuel, Susana, ahli zoologi Capri, dan pemandu pribumi bernama Toibau, beserta 2 pembantu pribumi lainnya. Anehnya, Valentine dan anak buahnya membawa artileri berat untuk perjalanan itu, seolah-olah mereka akan berperang. Setelah semua barang bawaan terisi, mereka naik ke pesawat dan berangkat menuju pulau tersebut. Semuanya berjalan lancar selama beberapa jam pertama dan kelompok tersebut bersenang-senang. Tetapi saat mereka hendak mencapai pulau tersebut, pesawat tiba-tiba mulai tidak berfungsi. Mesin mati dan mereka mulai melayang menuju laut. Menyadari betapa seriusnya situasi tersebut, Lauren segera mengambil kendali dan memerintahkan Valentine untuk menggunakan pompa tangan agar sayapnya dapat diangkat secara manual. Rencana itu berhasil dan keduanya dapat mengarahkan pesawat ke pantai, bukan ke air. Semua orang selamat dari kecelakaan tersebut dan tidak ada yang terluka. Anehnya, mesinnya juga tampak baik-baik saja, meskipun seluruh pesawat kini terbenam di dalam pasir. Mereka tidak dapat meminta bantuan, karena medan magnet aneh di sekitar pulau mengganggu telepon satelit. Sementara itu, Capri menjauh dari yang lain, memeriksa spesies laba-laba asli pulau itu. Ketika Valentine menyadari ketidakhadirannya, ia mengirim Reyes untuk mencarinya. Di sisi lain, Capri memulai proses pembekuan sampel laba-laba dengan bantuan tabung nitrogen cair. Saat ia melakukannya, seekor laba-laba seukuran kucing menjatuhkan cairan aneh di topinya, yang terkorosi melalui pinggirannya seperti asam. Tidak menyadari bahayanya, Capri mendongak, mencoba mencari dari mana cairan itu berasal. Tepat saat itu, Reyes tiba di sana dan melihat sesuatu bergerak di semak-semak. Ia langsung melepaskan tembakan, membunuh serangga itu dan menakuti Capri. Tetapi tidak seorang pun dari mereka memperhatikan bangkai makhluk aneh ini dan hanya berjalan kembali ke pantai. Malam itu, kelompok itu berkemah di tepi pantai dan mendiskusikan apa langkah mereka selanjutnya. Valentine berpendapat bahwa mereka harus mencoba menerbangkan pesawat itu lagi. Tetapi Dr. Emer Samuel bersikeras agar mereka menyelesaikan tugas di pulau itu terlebih dahulu, karena dialah yang mendanai ekspedisi ini. Semua orang terpaksa setuju dengan keputusannya. Keesokan paginya, kelompok itu mengemasi tas mereka dan menuju lebih dalam ke hutan. Beberapa jam setelah perjalanan mereka, beberapa kutu jatuh dari pohon dan hinggap di Reyes. Hal ini membuatnya menjerit kesakitan, dan yang lainnya bergegas menolongnya. Yang membuat mereka ngeri,
kutu-kutu itu telah masuk ke dalam kulit Reyes. Capri menunjukkan bahwa kutu biasa tidak menunjukkan perilaku seperti itu, dan berteori bahwa kutu-kutu itu mungkin spesies baru. Namun saat Reyes terus menjerit kesakitan, Valentine memutuskan bahwa kelompok itu harus beristirahat. Susana memeriksa prajurit itu dan melihat beberapa makhluk seperti larva bergerak di bawah kulitnya. Akibatnya, dia terpaksa membiusnya dengan obat-obatan dalam dosis besar, yang langsung membuatnya tertidur. Dr. Samuel yang kesal kemudian bertanya kepada Capri tentang sifat kutu ini, tetapi Capri tetap diam. Meskipun bekerja sebagai ahli zoologi selama beberapa dekade, ia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Dr. Samuel marah dengan ketidakmampuannya, jadi ia mulai menghukumnya. Hal ini mendorong Capri untuk pergi dari perkemahan, merusak suasana hati semua orang. Saat yang lain mulai mengemasi barang-barang mereka untuk memulai kembali ekspedisi, Lauren menemukan Capri di dekatnya dan menghiburnya. Ia menceritakan kepadanya tentang penerbangan pertamanya dan betapa mengerikannya itu. Lebih jauh, dia mengungkapkan bahwa dia telah membaca buku Capri tentang laba-laba yang diberikannya di Bandara Guam. Buku ini membangkitkan semangatnya, dan keduanya kembali ke kelompok lainnya. Tak lama kemudian, mereka mencapai sebuah lubang yang tampaknya dihuni oleh seekor laba-laba besar. Valentine menambahkan bahwa lubang ini adalah bagian dari jaringan terowongan yang dibangun oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, Capri menemukan seekor laba-laba yang membuat jaringnya di cabang pohon yang sepenuhnya terpapar sinar matahari. Ia bingung, karena spesies ini biasanya hanya ditemukan di dalam gua. Oleh karena itu, ia menangkap laba-laba itu untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah desa yang jauh di dalam hutan. Desa itu adalah rumah bagi beberapa keluarga asli, tetapi saat ini tampaknya sepi. Meskipun demikian, Bear menurunkan Reyes di beranda salah satu rumah, dan Capri mulai memeriksa spesimen laba-laba yang ditangkapnya. Yang mengejutkannya, laba-laba itu tampaknya telah berevolusi, dan mengembangkan rangka luar yang keras. Hal ini membuat Capri dan Dr. Samuel terkejut, karena evolusi semacam itu membutuhkan waktu jutaan tahun. Karena tidak ada seorang pun yang tersisa di desa itu, ekspedisi itu tidak dapat dilanjutkan lagi. Dr. Samuel sekarang ingin kembali ke pantai, dan keluar dari pulau berbahaya ini secepat mungkin. Tetapi Lauren menunjukkan selembar kertas parachute yang dia dapatkan dari salah satu penduduk asli. Parachute itu jelas milik saudaranya bernama Jolie, jadi dia tidak ingin kembali tanpa mengetahui apa yang terjadi padanya. Saat kelompok itu terus berdiskusi, Reyes mulai muntah darah dengan hebat. Beberapa makhluk mirip serangga juga keluar dari dada dan matanya, membuatnya menjerit kesakitan. Bear tidak sanggup melihat teman-temannya menderita seperti ini, jadi dia mengakhiri hidupnya dengan tembakan di kepala. Kejadian itu membuat semua orang ketakutan, dan mereka akhirnya menyadari bahwa mereka harus keluar dari sini. Malam itu, saat semua orang tertidur, Lauren menyelinap ke dalam hutan sendirian. Dia hanya beberapa meter dari desa ketika makhluk mirip kelabang raksasa menyerangnya. Karena ketakutan, dia menjerit keras, membuat Valentine dan penduduk asli dalam kelompok mereka waspada. Tuboy dan salah satu temannya dengan cepat bergegas memberikan pertolongan dengan parang di tangan mereka. Mereka berhasil menyelamatkan Lauren, tetapi penduduk asli itu ditangkap oleh makhluk itu. Makhluk itu menyeretnya ke atas pohon dan mulai mencekiknya, tetapi sebelum makhluk itu dapat menghabisinya, Toy Boy memotong ekor makhluk itu, yang menyebabkan makhluk itu menjatuhkan penduduk asli itu ke tanah. Mereka kemudian segera kembali ke desa, tempat anggota kelompok lainnya siap dengan senjata. Kemudian, ketika semua orang mencoba memahami apa yang terjadi, Lauren menemukan sepotong tas militer milik saudara laki-lakinya. Hal ini akhirnya membuatnya sadar bahwa saudaranya sudah tidak hidup lagi. Dengan putus asa, dia memberitahu Valentine bahwa dia hanya setuju untuk ekspedisi ini, agar dia bisa mencari saudaranya. Tak lama kemudian, Capri memeriksa ekor makhluk mirip kelabang yang berhasil dipotong Toy Boy. Dia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya, karena makhluk itu tampaknya merupakan persilangan antara beberapa hewan. Capri kemudian berteori bahwa semua makhluk di pulau ini telah berevolusi menjadi predator puncak. Setelah mendengar ini, Valentine memutuskan bahwa ekspedisi itu sudah terlalu lama, jadi mereka akan kembali ke pantai keesokan paginya. Namun saat matahari terbit keesokan harinya, Capri tidak ditemukan dimanapun. Merasa kesal, Valentine meminta Bear dan salah satu penduduk asli untuk memanjat bukit terdekat untuk menemukan sinyal jaringan. Sisanya kemudian melanjutkan untuk mencari ahli zoologi yang hilang. Sayangnya, Bear dan penduduk asli tidak dapat mencapai jauh karena mereka diserang oleh makhluk lain. Bear melepaskan tembakan, tetapi makhluk itu menyemburkan asam, membunuh penduduk asli itu sebelum melarikan diri. Di tempat lain, Capri mencapai tempat terbuka, di mana pepohonan di sekitarnya tertutupi sepenuhnya oleh jaring laba-laba. Hal ini membuatnya ketakutan, menyebabkan dia tersandung ke tanah. Dia lalu melihat bangkai makhluk mirip kelabang yang menyerang perkemahan mereka tadi malam,
sambil bertanya-tanya binatang apa yang telah membunuh makhluk ini. Seekor laba-laba raksasa jatuh dari pohon di atas dan menyerangnya setelah beberapa saat. Anggota kelompok lainnya juga mencapai tempat terbuka itu. Mereka terkejut saat mendapati Capri terjerat di antara dua pohon, dengan tubuhnya tertutup jaring laba-laba sementara kepalanya masih bebas. Ia dengan cemas mengungkapkan bahwa seekor laba-laba raksasa menyerangnya dan menyuntiknya dengan neurotoksin berbisa. Karena itu, ia merasa pusing dan mati rasa. Tubuh Capri juga menyatu dengan jaring dan sekarang ia menjadi inang hidup bagi telur laba-laba itu. Karena tidak ada pilihan lain, Susana menyuntik Capri dengan morfin sehingga ia mati tanpa rasa sakit. Kelompok itu kemudian mendiskusikan langkah mereka selanjutnya, ketika tiba-tiba, seekor laba-laba besar tiba di tempat kejadian. Hal ini mendorong semua orang untuk lari menyelamatkan diri. Sayangnya, Samuel tertangkap dan dimangsa. Laba-laba itu kemudian mengejar Toboy, sementara Lauren, Susana, dan Valentine berhasil melarikan diri. Di adegan berikutnya, ketiganya mencapai pos militer terbengkalai jauh di dalam hutan. Mereka segera mengunci pintu di belakang mereka, tetapi laba-laba raksasa memanjat ke atas pos tersebut. Susana menyadari bahwa mereka kehabisan amunisi, tetapi mereka terpaksa menembak ketika laba-laba itu menerobos masuk melalui salah satu jendela. Sekarang, tanpa peluru yang tersisa di senjatanya, Valentine melompat ke arah binatang itu dengan pisaunya. Namun, ia tidak sebanding dengan kekuatan laba-laba raksasa itu. Laba-laba itu mulai menyeretnya menjauh dari pos itu, tetapi tepat saat laba-laba itu akan menusuk kepalanya, Lauren menembak matanya. Hal ini menyebabkan makhluk itu menjerit mengerikan dan mundur sejenak. Kedua wanita itu kemudian menyeret Valentine yang terluka ke lemari kecil di pos terdepan, tetapi sebelum mereka dapat menutup pintu, laba-laba itu menyeret Susana keluar dan menghabisinya dengan brutal, tepat di depan Lorraine. Valentine menariknya ke dalam dan keduanya berhasil melarikan diri dari pos terdepan, melalui pintu jebakan tersembunyi di lantai. Seperti yang telah diprediksi sebelumnya, ada jaringan terowongan yang luas di bawah pulau yang awalnya dibangun oleh Jepang. Hal ini membawa mereka ke tempat terbuka, jauh dari laba-laba. Duo ini sangat kelelahan sehingga mereka tidak dapat berlari lebih jauh lagi, dan tertidur tepat di bawah langit terbuka. Keesokan paginya, Bear dan Toibo menemukan mereka dan membangunkan mereka. Ternyata mereka berhasil tiba di sini setelah menghindari makhluk-makhluk di hutan, karena Valentine terluka parah. Mereka membawanya ke mulut terowongan dan meninggalkannya di sana. Ketiga yang tersisa kemudian masuk ke dalam dengan niat menghabisi laba-laba itu untuk selamanya. Setelah beberapa saat, mereka mencapai sebuah ruangan tempat laba-laba itu tampaknya sedang berganti kulit, sambil terbungkus dalam kepompong jaringnya sendiri. Lauren mengatakan bahwa ini adalah waktu terbaik untuk menyerang binatang itu, karena serangga memiliki rangka luar yang paling lembut segera setelah berganti kulit. Namun, rencana mereka menjadi bumerang, karena laba-laba itu keluar dari kepompongnya lebih awal dari yang diharapkan. Ia mengejar Bear dan menghabisinya di tempat. Kemudian, binatang itu mengalihkan perhatiannya ke Lorraine dan melilitnya dalam jaringnya, tetapi saat menyeretnya lebih dalam ke dalam terowongan, Toiboy mengenai perutnya dengan 3 anak panah beracun. Hal ini melemahkan makhluk itu sehingga Lorraine dapat menariknya ke batu tajam dan menusuknya hingga mati. Di adegan terakhir, Valentine dan Lorraine yang terluka berjalan keluar dari gua. Dan saat mereka berjalan menuju pantai, nampak laba-laba raksasa lain mengawasi mereka dari tebing di atas kepala. Film pun akhirnya selesai. Benar-benar ending yang begitu apa menurut kalian?